Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah perkara yang besar, sebuah tindakan yang besar, tetapi kemudian dikerdilkan atau dikecilkan seolah bukan perkara yang penting. Sebuah pekerjaan besar dan penting hanya diberi sebuah komentar kurang kerjaan. Pekerjaan apa gerangan yang dimaksud, yang bisa dikatakan besar? Pekerjaan itu tak lain adalah usaha untuk mengharumkan nama Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usaha untuk membersihkan nama Kangjeng Nabi Muhammad, nama besar Kangjeng Nabi Muhammad, nama besar Islam, dari kotoran-kotoran, dari noda-noda, dari celak-celak yang mengganggu kemuliaan, yang mengganggu kesucian, yang mengganggu kebersihan nama dari nama besar Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja ini adalah pekerjaan besar dan berat. Bagaimana kita mendakwahkan agama ini, membesarkan agama ini, membesarkan nama Kangjeng Nabi Muhammad ini kepada umat agar Islam semakin besar, semakin jaya, dan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam yang sejatinya sebenar-benarnya yang diinginkan, bukan Islam yang sudah terkontaminasi oleh pendapat-pendapat, terkontaminasi oleh tafsir-tafsir yang kemudian memperburuk citra Islam itu sendiri dan citra Kangjeng Nabi Muhammad itu sendiri. Kita tentu saja akan marah ketika ada orang yang menghina, merendahkan nama Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebut saja misalnya dulu ada Salman Rushdie yang mengarang buku The Satanic Verses, yang menggambarkan ayat-ayat Al-Quran dengan horor, dengan seram, dengan buruk, dan mencap Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan buruk pula. Maka buku ini mengesankan Nabi dengan hal-hal yang jelek, Al-Quran dengan hal-hal yang jelek, kemudian Islam dengan hal-hal yang jelek dan buruk. Tentu saja seluruh umat Islam marah, bergejolak, berdemonstrasi, menentang. Bahkan Ayatullah Khomeini sampai menghukum mati, memvonis hukuman mati bagi Salman Rushdie. Kemudian ada lagi media-media barat yang membuat kartun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang tidak bermoral terhadap wanita, suka main wanita dan lain sebagainya. Maka orang Islam pun marah. Kenapa mereka semua sampai marah? Karena marwah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dirusak. Nama besar Kangjeng Nabi Muhammad dirusak, direndahkan. Masih banyak kasus-kasus penghinaan terhadap Nabi Muhammad yang kemudian memancing reaksi dari para kaum muslimin yang cinta dengan nabinya. Betul? Jadi kita-kita ini cinta dengan Kangjeng Nabi. Ketika Nabi dihina, maka kita bergerak. Kita bergerak membersihkan nama beliau, nama Kangjeng Nabi dan nama agama Islam.
itu yang jelas-jelas vulgar di depan mata, menghina langsung kepada Kanjeng Nabi. Tetapi pada zaman ini ada perbuatan-perbuatan yang merendahkan nama Nabi, tetapi banyak orang yang tidak paham bahwa nama Nabi sedang dirusak, nama Nabi sedang direndahkan, citra Islam sedang direndahkan, tetapi orang tidak paham, orang tidak sadar, baik yang melakukannya maupun yang melihatnya, seolah tidak terjadi apa-apa. Tetapi ketika kita pikirkan, maka pengerusakan nama Nabi Muhammad SAW sedang berlangsung. Pengerusakan nama Islam sedang berlangsung, dan ini butuh kejelian orang untuk melihatnya. Apa contohnya? Contohnya yang akhir-akhir ini marak, yang ramai dibincangkan adalah mencapai kemuliaan dengan menjual nama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lewat apa? Lewat pengakuan sayalah cucu Nabi, sayalah keluarga Nabi, sayalah anak turunan Kanjeng Nabi, sayalah zuriyah Rasul, maka kalian semua harus hormat kepada saya. Maka kalian tidak boleh menyakiti saya, maka kalian tidak boleh menghina saya. Saya harus dihormat, saya harus disanjung, saya harus dimuliakan. Karena jika kalian tidak hormat, jika kalian tidak muliakan, jika kalian sakiti saya dan keluarga Kanjeng Nabi, maka Nabi akan murka, maka Nabi akan marah, dan kamu tidak akan mendapat syafaat, tidak akan dilihat oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jelas adalah upaya-upaya untuk mendompleng nama besar Kanjeng Nabi Muhammad demi kepentingan dirinya, demi kepentingan kelompoknya, demi kepentingan kaumnya, demi kepentingan politiknya. Kenapa ini menjadi masalah besar? Karena nama besar Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nama terbesar sejagat raya. Jika kita mendompleng nama Jokowi, maka yang akan dirugikan adalah keluarga besar Jokowi. Maka yang akan dirugikan mungkin hanya sebatas Indonesia. Tetapi ketika kita mendompleng nama besar Kanjeng Nabi Muhammad, maka yang akan jadi korbannya, yang akan terpengaruh bukan hanya keluarga di Indonesia, tetapi seluruh keluarga di dunia, seluruh akidah Islam di Indonesia akan terpengaruh, bahkan nama Islam pun akan terpengaruh. Sehingga Nabi dilihat seolah-olah keluarga itu, Islam akan dilihat seolah-olah keluarga itu. Maka demikian sempitnya Islam dan Kanjeng Nabi. Maka kemudian orang-orang yang tak bertanggung jawab ini memanfaatkan kepercayaan orang-orang, keikhlasan orang-orang, kekaguman orang-orang kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperbudaknya, untuk menyetirnya, untuk menjadi pelayannya, sehingga mereka terus melayani, sehingga mereka terus memuja, mengharap karomahnya, mengharap barokahnya. Maka ini kemudian dikembangkan lagi, sehingga muncullah Islam yang sempit tadi itu hanya sebatas pemujaan-pemujaan kepada darah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah sebenarnya upaya-upaya kita membersihkan nama besar Kanjeng Nabi, membersihkan nama besar Islam, dan inilah merupakan pekerjaan besar. Maka aneh saja ketika pekerjaan ini dianggap sebagai kurang kerjaan.
Na'udzubillahi min dzalik. Jadi sekarang ini bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberi ilham kepada seseorang untuk menyadarkan kepada kita bahwa Islam itu tidak hanya sebatas nasab, penghormatan keluarga besar, ahlul bait, ancaman, walat, syafaat, dan di seputar itu saja. Tetapi jauh lebih dari itu adalah kembalikan Islam kepada ajarannya yang umum, yang tidak syu'ubiyah, yang tidak mengagung-agungkan nasab. Apa pentingnya ini terhadap negara? Pentingnya hal ini terhadap negara adalah membebaskan warga negara, terutama pribumi, dari keterkungkungan tadi, dari penghambaan tadi, dari doktrin-doktrin kelompok-kelompok yang ingin menguasai kepala-kepala orang Indonesia sehingga mereka tidak merdeka lagi. Maka kita diberi penyadaran tentang kebebasan ini, kebebasan beragama ini, kebebasan dari primordialisme, kebebasan dari perbudakan atas nama agama. Jadi kembali lagi, ini bukan kurang kerjaan, tetapi harus jadi pekerjaan besar. Maka di balik proyek ini, di balik misi ini, maka Allah Subhanahu wa taala telah mengirimkan seorang Kiai Imaduddin untuk diberi keberanian. Bisrohli sodri wa yassirli amri wakhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi seperti sudah disinggung pada video-video sebelumnya, yang dihadapi oleh Kiai Imad ini adalah sebuah tembok besar, sebuah raksasa besar, sebuah kekuatan besar. Tetapi kita dukung, kita besarkan hatinya bahwa ini bermanfaat bagi Islam, bagi Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bukti cinta kita kepada Kanjeng Nabi adalah membersihkan nama beliau dari oknum-oknum yang mendompleng nama besar beliau untuk kepentingan kemuliaan dirinya sendiri. Maka seorang yang Allah sudah berikan ilham ini, berikan keberanian ini, kemudian mulai meneliti, mulai melihat, mulai mengorek-ngorek kebenaran ajaran agama yang sesungguhnya. Jadi ini bukanlah perkara kebencian, tetapi perkara mencari kebenaran, sehingga agama ini bisa terbebas lagi dari belenggu-belenggu primordialisme, belenggu penghambaan atas nama darah. Bukan karena benci habaib, bukan karena benci ulama, tetapi hanya ingin membersihkan nama Kanjeng Nabi supaya tidak dipakai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan jauh dari nilai-nilai Islam untuk menisbatkannya kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah pekerjaan besar itu yang kemudian ada orang mengomentarinya sebagai kurang kerjaan. Mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus berjuang, terus menyuarakan, terus memahamkan umat agar kembali kepada ajaran yang benar, perilaku berislam yang benar, perilaku berislam yang tidak terdoktrin, perilaku berislam yang tidak fanatis terhadap darah, sehingga kemuliaan orang-orang berilmu semakin tersingkirkan karena gara-gara masalah nasab ini. Mudah-mudahan Allah tunjukkan jika benar ini usaha, maka mereka yang menggunakan nasab untuk kepentingan diri sendiri Allah putuskan, sehingga mereka tidak bisa berbuat kerusakan lagi atas nama Kanjeng Nabi Muhammad SAW, tidak mencemari nama Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan bagi mereka yang solih-solih, ulama-ulama yang hanif, yang lurus, yang dari kelompok pengaku-ngaku nasab ini, diberi
pemahaman bahwa apa yang dilakukan nenek moyangnya mungkin merupakan kesalahan, tetapi bagi kita itu tidak mengurangi kemuliaannya sebagai aulia, sebagai ulama, sebagai orang-orang besar. Tetaplah orang-orang besar. Tetapi jika kemudian ini salah, penelitian ini ternyata tidak akurat, ternyata mereka masih tersambung, ini juga merupakan koreksi bagi mereka-mereka yang jumawa, yang sombong dengan darahnya, agar tidak terulang lagi, agar kembali kepada jalurnya sesuai akhlak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, mudah-mudahan perjuangan kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, semua dengan maksud berdakwah demi izzatil Islam wal muslimin, demi kecintaan kepada habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu iyyakum ajma'in, wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.